Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendakmu dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, dalam Injil hari ini terdapat 2 makna yang dapat kita resapi di dalam hati kita. Melalui Petrus yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7.
Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang hamba yang berutang sangat besar kepada tuannya. Ketika ia memohon belas kasihan, tuannya menghapuskan seluruh utangnya. Namun, hamba itu tidak mau menunjukkan belas kasih kepada sesamanya yang berutang kecil. Akhirnya ia dihukum karena tidak meneladani kemurahan hati yang telah ia terima. Saudara-saudari, Yesus memberikan prinsip bahwa pengampunan bukanlah soal hitungan, melainkan sikap hati. Mengampuni 70 kali 7 kali, berarti selalu siap membuka hati. Karena kita sendiri senantiasa menerima pengampunan dari Allah. Lalu Yesus menyajikan kisah perumpamaan tentang hamba yang diampuni utang besarnya, tetapi menolak mengampuni utang kecil, menunjukkan betapa mudah kita lupa akan rahmat yang kita terima. Ketika kita menuntut keadilan tanpa belas kasih, kita jatuh dalam sikap munafik. Di masa Prapaskah ini kita diajak untuk menyadari akan betapa besar kasih Allah dalam mengampuni kita melalui Kristus. Maka kita pun dipanggil untuk menjadi saksi kasih itu dengan mengampuni sesama meski sulit dan menyakitkan. Aksi nyata yang mungkin dapat kita lakukan di keluarga, yakni mengampuni suami atau istri yang sudah mengecewakan kita, atau kepada anak yang membohongi kita sebagai orang tua. Karena dengan pengampunan menjadi jalan untuk memulihkan relasi yang retak. Dalam komunitas, sikap saling mengampuni menciptakan damai dan kesatuan. Dalam kehidupan pribadi, mengampuni membebaskan hati dari dendam dan membuka ruang bagi sukacita. Saudara-saudari, masa Prapaskah adalah saat yang tepat untuk merenungkan kembali betapa besar kasih Allah dalam mengampuni kita melalui Kristus. Di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kata-kata ini menjadi teladan tertinggi pengampunan. Jika Yesus mampu mengampuni mereka yang menyalibkannya, apakah kita masih akan menolak mengampuni sesama yang mungkin hanya menyakiti kita dengan kata-kata atau sikap? Saudara-saudari, dunia saat ini sangat membutuhkan kesaksian pengampunan. Di tengah budaya yang sering menekankan balas dendam, kompetisi, dan ego, sikap mengampuni menjadi tanda yang berbeda. Ketika kita berani mengampuni, kita menjadi saksi kasih Allah yang hidup. Pengampunan adalah bahasa Injil yang paling kuat. Karena hanya kasih yang mampu mengubah hati manusia. Dengan mengampuni, kita tidak hanya memulihkan relasi, tetapi juga menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Tuhan Yesus, Engkau telah mengampuni kami tanpa batas. Ajarlah kami untuk mengampuni sesama dengan hati yang tulus, agar hidup kami menjadi tanda kasih-Mu di dunia. Jadikanlah kami saksi pengampunan di keluarga, komunitas, dan masyarakat, sehingga dunia semakin merasakan damai-Mu. Ini semua kami mohon, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi
dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.